자발적으로 어떤 강압도 없이. Hai guys, selamat datang di Omi Movie. Di sini kalian akan mendapatkan berbagai banyak alur cerita film yang dirangkum secara menarik tanpa menonton film secara full. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Squid Game, salah satu film dari Korea yang lagi hits, tontonan yang paling banyak dibicarakan belakangan ini. Film ini menceritakan secara garis besar mengisahkan 456 orang peserta yang terlilit hutang, yang memberikan kesempatan melunasinya dan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Permainan yang penuh tantangan yang mempertaruhkan nyawa, di mana pemenang akan mendapatkan hadiah berupa uang yang sangat banyak, yaitu sebesar 45,6 miliar won. Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung aja kita masuk ke alur cerita. Sebelum itu jangan lupa ya buat klik like, comment, and subscribe untuk perkembangan channel ini. Nah, sebelum masuk ke inti cerita, kita dilihatkan salah satu permainan anak-anak Korea. Nama permainan tersebut adalah Ojinoge atau Squid Game. Nah, permainan ini mempunyai aturan sederhana, yaitu anak-anak dibagi menjadi dua regu, penyerang dan juga penjaga. Penjaga boleh berdiri atau bergerak pakai dua kaki di dalam garis, sedangkan penyerang hanya boleh bergerak dengan satu kaki di luar garis. Apabila penyerang sampai melewati penjaga, maka penyerang boleh bergerak menggunakan dua kaki. Untuk menang, penyerang harus sampai ke ujung garis, dan apabila penjaga mendorongmu sampai menginjak atau keluar garis, maka penyerang mati. Di awal kita diperkenalkan pemeran utama yang bernama Seong Ki-hun. Ia hidup dengan ibunya yang sudah tua. Ki-hun bekerja serabutan, sedangkan ibunya berjualan di pasar tradisional di Korea. Ia mempunyai seorang istri dan anak perempuan, akan tetapi mereka sudah berpisah dikarenakan pekerjaan Ki-hun yang tak menentu. Istri Ki-hun sudah memiliki suami baru dan tinggal bersama suami barunya, sedangkan anak Ki-hun mengikuti tinggal bersama ibunya. 그걸 이렇게 살아서 다 못 갚어. 그러니까 쓸 거 좀 쓰고 살자. Suatu hari di rumah, ibunya Ki-hun memberikan ia uang dan mengingatkan bahwa hari ini anak Ki-hun berulang tahun. Ibunya Ki-hun menyuruh Ki-hun mempergunakan uang tersebut untuk membelikan hadiah untuk cucunya. Ki-hun hanya seorang sopir yang gajinya tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga Ki-hun banyak berhutang untuk memenuhi kebutuhannya. Dikarenakan uang yang diberikan ibunya tidak cukup, maka Ki-hun mencuri ATM ibunya dan mengambil uangnya. Uangnya tersebut digunakan untuk bermain judi kuda, yang dimana jika menang, uang ibunya akan diganti dan memberikan hadiah untuk anaknya. Setelah Ki-hun menang dalam perjudian tersebut, di pintu keluar, Ki-hun sambil menelpon anaknya. Tak sengaja, Ki-hun melihat para rentenir untuk menagih hutang. Ki-hun pun lari. Dikarenakan tergesa-gesa, Ki-hun menabrak seorang perempuan dan akhirnya Ki-hun pun tertangkap. Para rentenir itu pun menagih hutang kepada Ki-hun. Ki-hun berniat membayarnya dari hasil menang judi tersebut. Ternyata uang tersebut tidak ada di dalam saku jaketnya. Ki-hun pun teringat uangnya dicuri sama perempuan yang menabrak Ki-hun dalam pelarian dari rentenir tersebut. Dikarenakan Ki-hun tidak bisa membayar, maka para rentenir tersebut memberikan surat perjanjian kepada Ki-hun. Apabila Ki-hun tidak bisa membayar dalam waktu tempo 1 bulan, maka Ki-hun bersedia memberikan organ tubuhnya berupa ginjal dan bola mata. Ki-hun pun menyetujuinya secara terpaksa. Singkat cerita, seorang laki-laki misterius menghampiri Ki-hun yang sedang bingung dan gelisah dalam menjalani hidupnya. Ia menawarkan uang kepada Ki-hun dengan syarat Ki-hun menang dalam permainan yang ia berikan, yaitu dakji. Akhirnya Ki-hun menang dari sekian kalinya bermain. Lalu laki-laki misterius tersebut memberikan kartu namanya dan berkata kepada Ki-hun, jika Ki-hun mau mendapatkan uang yang lebih banyak lagi, hubungi nomor telepon yang berada di kartu nama tersebut. Akhirnya, Ki-hun pun menelpon nomor tersebut untuk berpartisipasi dalam permainan tersebut. Ki-hun pun dijemput di tempat yang telah ditentukan di pinggir jalan dengan menggunakan bis mini. Kemudian di dalam bis, Ki-hun dibius bersama orang lain yang juga berpartisipasi dalam permainan. Ketika sadar, Ki-hun sudah berada di ruangan besar bersama peserta lain. Di ruangan ini dipantau selama 24 jam dengan orang yang berbaju merah dan hitam bertopeng.
terdapat 456 orang peserta. Peserta berasal dari berbagai belahan daerah di Korea. Di sini Ki-hun bertemu dengan kakek tua berpenyakitan, laki-laki seorang bos gangster di Korea yang bernama Doksu, serta perempuan yang mencuri uangnya Ki-hun yang bernama Kang Sae-byok. 야, 빨리 좀 나와보세요. 빨리 좀 나와. 저기 나오세요. Tak lama, staf memasuki ruangan memakai topeng berbaju merah. Mereka memakai topeng untuk menjaga kerahasiaan identitas terhadap peserta. Di sini mereka menjelaskan bakal ada 6 permainan selama 6 hari. Jika peserta memenangkan semua permainan, akan membawa uang tunai dengan jumlah besar. Banyak yang gak percaya sama omongan staf ini. Salah satunya seorang laki-laki yang ternyata teman kecil Ki-hun yang bernama Chow Sang-woo, dan laki-laki yang berasal dari India yang bernama Ali. Lalu Ki-hun bertanya kepada staf, berapa hadiah yang kami dapatkan? Mereka menjawab, uangnya itu bakal terakumulasi di dalam celengan babi yang besar yang berada di atas ruangan mereka. Nah, sekarang para peserta berbaris untuk mengisi formulir persetujuan aturan permainan, yaitu pasal pertama, peserta permainan tidak boleh berhenti bermain di tengah permainan. Pasal yang kedua, peserta permainan yang menolak bermain akan dieliminasi. Pasal yang ketiga, permainan akan dihentikan jika mayoritas peserta setuju buat dihentikan. Sebelum memasuki arena permainan, pertama para peserta dibawa ke ruangan untuk berfoto. Nah, sesampainya di arena permainan, di ujung lapangan permainan terdapat boneka ya atau robot itulah. Boneka ini bisa berirama. Permainan pertama ini disebut lampu merah, lampu hijau. Dan permainan pun dimulai. Langsung para peserta bergerak. Peserta 324 bergerak cepat, tapi ia masih bergerak pas boneka balik badan dan langsung terdeteksi sama mata boneka. Dan dia tereliminasi. Dar! Suara tembakan. Peserta 250 masih tidak percaya kalau peserta 324 mati. Pas mendekatinya, peserta 324 muntahin darah. Baru dia kaget, lari, kabur, dan tak butuh berapa lama, dar! Semua peserta panik. Hampir semua peserta kabur keluar lapangan. Dan apa yang terjadi? Dar! Langsung banyak yang tereliminasi. Waduh, ngeri-ngeri sedap juga nih kalau ada permainan kayak gini. Oke, kita lanjut. Permainan dilanjut lagi, tapi peserta nggak berani gerak kecuali si kakek dengan senyuman bergerak menuju garis. Kebetulan Sang-woo dekat dengan Ki-hun. Sang-woo berkata kalau bakal tidak terdeteksi kalau kita di belakang peserta lain, dan bisa-bisanya Sae-byok berada di tepat belakang Doksu. Nah, di saat waktu udah mau habis nih, peserta bergerak terus sampai garis finish. Akan tetapi Ki-hun bernasib sial. Ia meninjak tangan peserta lain yang tereliminasi dan hampir jatuh. Untung saja ada pria yang tidak dikenal menariknya, sehingga dia tidak terjatuh. Oh, ternyata laki-laki itu rupanya si Ali. Sumpah, kalau sampai terlepas nih Ki-hun, udah tewas pasti. Dan Ki-hun terselamatkan dengan peserta lain yang tersisa sampai garis finish. Peserta yang belum sempat sampai garis finish otomatis tereliminasi. Oke para Omi Movie, itu tadi alur cerita film Squid Game episode yang pertama. Penasaran kan? Nantikan episode berikutnya yang dirangkum di Omi Movie secara menarik pastinya. Oke para Omi Movie, jangan lupa subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Thank you.